Senang berjumpa lagi dengan Bu Niken di mata pelajaran Matematika Peminatan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Logaritma itu apa sih? Jadi, logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang perpangkatan atau eksponen. Ada sifat-sifat eksponen, ada bersamaan eksponen, dan ketidaksamaan eksponen. Nah, mereka itu sebagai dasar kalian untuk mempelajari logaritma. Kalau kalian sudah paham tentang eksponen, mempelajari logaritma itu tidak sulit. Jadi, bentuk perpangkatan itu dapat ditulis dalam bentuk logaritma. Contohnya di sini, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu bisa Ibu tulis menggunakan logaritma, yaitu 2 log 8 sama dengan 3. Ya. Lalu ada juga misalnya 3 kuadrat sama dengan 9. Itu bisa dituliskan dalam logaritma, bentuk logaritma itu 3 log 9 sama dengan 2. Atau 4 pangkat 3 sama dengan 64, Ibu tuliskan dalam bentuk logaritma menjadi 4 log 64 sama dengan 3. Nah, secara umum dapat ditulis bahwa jika A pangkat C sama dengan B, dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A log B sama dengan C. Gitu anak-anak. Lalu mesti kalian bertanya, kenapa sih kok harus belajar logaritma? Emangnya kalau udah ada perpangkatan, untuk apa sih belajar logaritma? Jadi logaritma itu untuk menghitung kalau nilai X-nya itu belum diketahui. Nah, kalau sudah diketahui kan sudah gampang nih ya. Misalnya kalian bisa langsung mengerjakan 4 pangkat 3 sama dengan 64. 4 log 64 sama dengan 3. Nah, bagaimana kalau misalnya itu masih dalam bentuk yang lain, kan kalian harus mencarinya kan? Nah, lalu untuk logaritma itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian pelajari untuk bermanfaat untuk menghitung jarak antar planet dalam fisika, dan juga dapat mengukur kekuatan gempa bumi dalam skala Richter, atau bisa juga dalam menentukan keasaman atau pH, derajat keasaman di pelajaran kimia. Nah, kalian pasti sudah belajar kan menghitung nilai pH, lalu menghitung bunga majemuk di pelajaran ekonomi, dan mengukur laju pertumbuhan penduduk di pelajaran ekonomi juga. Jadi banyak manfaat logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ya. Nah, tadi ada bentuk seperti ini. A log B sama dengan C, ya kan? Nah, ini keterangannya gimana? Nih, Ibu garisin lagi ya. Ini bentuk umumnya logaritma tuh seperti ini. Nah, A itu apa? A itu adalah bilangan pokok. Nah, kalian masih ingat kan bilangan pokok atau apa namanya di eksponen? Basis ya. Nah, lalu tadi syaratnya apa A? A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Lalu yang B itu adalah numerus. Dan C itu adalah nilai logaritma atau hasil logaritmanya. Nah, penulisan logaritma itu punya arti. Dalam yang tadi Ibu jelaskan ya, ada A, B, dan C-nya. Nah, jika basis logaritmanya adalah 10, maka tidak ditulis. Jadi gini misalnya, di sini ada 10 log 5. Nah, biasanya langsung menulisnya hanya log 5 saja. Misalnya ada lagi 10 log 10. Nah, apa 10 log 20 ya, hanya log 20 saja. Gitu. Nah, contohnya di sini ada lagi misalnya 5 log 25. Di sini ada 5 log 25. Sama dengan 2. Nah, kenapa? Karena 2
25 itu apa? 5 pangkat 2. Lalu ada lagi misalnya nomor 1 ya, nomor 2 4 log 16 sama dengan 2 juga, karena 16 itu 4 kuadrat. Nah, lalu kalau misalnya ada ini nomor 3 2 log 2 akar 2 sama dengan 1/2. Karena ya kita ingat bentuk pangkat ya, bentuk akar juga kita ingat-ingat. 2 akar 2 itu kalau diubah ke dalam eksponen gimana? 2 pangkat 1/2, ya kan? Sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat logaritma. Akan ada beberapa sifat logaritma yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa saja? Yang pertama, ada A log 1 sama dengan 0. Nah, jika menemukan bentuk seperti ini, maka hasilnya adalah 0. A dilogkan 1 sama dengan 0. Misalkan dua log 1 ya, bentuknya 2 log 1. Sudah jelas hasilnya sama dengan 0. Misalnya contoh A. Lalu kalau contoh B, misalnya di sini ada 1/3 log 1, itu juga hasilnya 0 ya, gampang ya. Sifat yang kedua yaitu A log A sama dengan 1. Kalian lihat di sini A log A, sifatnya sama ya, basis dengan nomornya sama, maka hasilnya adalah 1. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan sini ibu punya 5 log 5 sama dengan 1. Karena sama-sama 5 ya. B. Bagaimana kalau 1/7 log 1/7? Nah, ini kan sudah sama. Berarti hasilnya juga 1. Dan mudah ya. Yang nomor 3. Sini ibu punya A log 1/A sama dengan negatif 1. Nah, ini kalian harus perhatikan ya. Mulai ada tingkat kesulitan yang berbeda. Misalkan yang pertama, di sini ibu punya 2 log 1/2. Nah, kita ingat 2 log 1/2 itu setengahnya kita ubah. 2 log 1/2 itu berapa kalau pakai eksponen? 2 pangkat negatif 1, ya kan? Berarti di sini 2 log 2 sama seperti yang tadi A log A, berarti hasilnya negatif 1 ya. Yang B, di sini ada setengah log 2. Nah, setengahnya kita ubah. Setengah itu berapa? 2 pangkat negatif 1, ya kan? Terus di log 2. Nah, negatif 1-nya kita turunkan. Negatif 1 dikali 2 log 2. Kita tahu bahwa 2 log 2 itu hasilnya 1. Maka negatif 1 kali 1 negatif 1. Nah, dari situ. Sekarang contoh yang sifat yang nomor 4.
Di sini ada A log A pangkat B sama dengan B. Nah, udah mulai log tapi berpangkat. Nah, aja. Pasti bisa. Misalkan di sini Ibu punya contoh yang A 2 log 4. Nah, 2 log 4 itu supaya bentuknya seperti ini, kita ubah 4 menjadi basis 2. 2 log 4 itu berapa kuadrat? Dapat jadiin basis 2, 2 pangkat 2. Berarti menjadi A sudah menjadi bentuk A log A pangkat B toh. Nah, ini A sama-sama 2-nya sama-sama ya ini. 2 sama 2 ini kan sama kan? Berarti hasilnya adalah B. B-nya berapa? 2. Nah, emang kan? Kelihatannya aja sulit ya. 3 log 9. Maka kita ubah 9 itu menjadi basis 3. Berarti 3 log 9 itu menjadi basis 3. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Wah, ini juga udah sama nih. Nah, kan? Berarti hasilnya 2 deh. Nah, sekarang masuk sifat yang nomor 5. Di sini ada A log B ditambah A log C. Hasilnya akan menjadi A log B kali C. Kalian ingat kan waktu di eksponen, kalau A pangkat M dikali A pangkat N itu menjadi apa? A pangkat M tambah N. Nah, ini sama. Misalkan enam log 2 ditambah 6 log 3. Jadi bagaimana? Nah, ini kalau penjumlahan berarti nanti menjadi perkalian, ya kan? Berarti 6 log, karena basisnya sama-sama 6, 2 kali 3. 6 log 6. Nah, kalau tadi A log A sama jadi A log A toh? Berarti 6 log 6 sama dengan 1. Nah, sekarang yang lagi, misalnya 8 log 2 ditambah 8 log 3,2 ditambah 8 log 10. Mana nih? Ya sudah, karena penjumlahan maka nanti menjadi perkalian. Sini aja ya. Berarti 8 log dalam kurung 2 dikali 3,2 dikali 10 sama dengan 8 log 2 kali 3,2 kali 10, 20 kali 32, 20 kali 2 kali 32, 64. Nah, tadi 8 log 64. Kita ubah 64 itu menjadi basis 8. Berarti 8 log 8 pangkat 2. Nah, ini A log A pangkat B menjadi B. B-nya berapa? 2. Nah, gampang kan? Sekarang yang ini nomor A misalnya ya. Ini yang B. Sekarang yang C. Di sini Ibu punya log 20. Nah, agak beda ya. Kalau tadi kan penjumlahan. Nah, sekarang log 20. Log 20 itu gimana? Log 20 itu dari mana toh? Log 2 kali 10. Berarti sama dengan log 2 tambah log 10. Nah, log 2 ya tetap tulis log 2. Log 10 berapa? 1. Nah, jadi kalau 10 log 10 kan tidak usah ditulis tadi. Berarti
Ini 1. Berarti kalau log 100, 2. Kalau log 1000, berarti 3. Karena 10 log 1000 kan 10 itu 10 pangkat 3. Nah, ini diingat-ingat. Ini tidak perlu ditulis ya. Ini tidak perlu ditulis. Di sini kalau basis 10 tadi kan sudah ditulis ya. Basis 10 tidak perlu dituliskan. Tuh. Ya kan? Jadi langsung log 100, log 1000 dan seterusnya. Paham ya? Sekarang yang nomor 6. Ada A log B dikurangi A log C. Jadi A log B per C. Sama, kalau di perangkatan kan gitu toh. Kalau dibagi berarti itunya dikurang. Nah, sama ini berlaku juga. Kalau dikurang berarti ini nanti dibagi. Misalkan, biar lebih paham, mesti langsung masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada contoh soal yang A, 3 log 6 dikurangi 3 log 2. Tapi lihat ya, syaratnya itu basisnya harus sama-sama A. Di sini sama-sama 3 kan basisnya. Baru berlaku rumus A log B per C. Berarti 3 log 6 per 2. 3 log 6 per 2, 3. 3 log 3, A log A. Berapa tadi A log A? 1. Sekarang yang B. 6 log 8 dikurangi 6 log 4 ditambah 6 log 3. Nah, gimana nih? Sudah. Ini kan operasi campuran, tapi kan kalian harus ingat. Sekarang basisnya sama, ya kan? Basisnya sama-sama 6. Ini, sama-sama 6. Berarti ini seperti di perpangkatan dulu. Bisa langsung digabungkan operasinya. Berarti nanti kalau pengurangan menjadi pembagian, kalau ditambah menjadi perkalian. Berarti 6 log 8, ya kan? 8 diapakan? Dikali 3 dibagi 4. Nah, berarti 6 log 24 bagi 4. 6 log 6 sama dengan berapa? 1. Kan sama-sama A log A. Nah, gitu. Jadi ketika ada operasi campuran tidak usah bingung. Yang C, misalnya yang lebih sulit sedikit ya, sebenarnya nggak sulit sih, log 5. Log 5 itu dari apa? Log 10 dibagi, oh salah, ini pembagian titik di situ. Nah, log 10 dibagi 2, ini ya. Berarti log 10 apa artinya? Log 10 per 2 tadi ini. Log 10 dikurangi log 2. Log 10 tadi berapa? 1. Sudah. Log 2. Selesai. Tinggal ingat lagi ya, tadi log 10, log 100, log 1000, log 10.000, dan lain sebagainya. Si gampang ya. Sekarang yang nomor 7. Misalnya ada ini sifat yang ke-7, A pangkat A log B sama dengan B. Nah, jadi lognya sebagai pangkatnya itu. Misal
nomor 1 ya, kayak A aja lah. Ulang aja. Sifat yang nomor 7. Di sini ada A log B pangkat C sama dengan C dikali A log B. Nah, mulai agak kompleks sedikit ya. Ada pangkat, perkalian. Masuk ke dalam contoh soal. Misalnya di sini ada 2 log 4 kuadrat sama dengan, nah berarti C-nya berapa di sini? 2, 2-nya turun dikali 2 log 4. Nah, sedangkan kita 2-nya tetap, 2 log 4 itu diubah log 4 menjadi basis 2, 2 pangkat 2. Berarti sini 2 dikali 2-nya turun. Ini kan sudah bentuk A log B pangkat C ya. C-nya turun. Terus di sini dikali 2 log 2. Berarti sama dengan 2 kali 2, 4. 2 log 2 A log A 1. Sama dengan 4. Sekarang yang contoh yang kedua, yang B. Di sini ada 3 log 243. Nah, kita ubah 243 ke basis 3. Berarti 3 log 3 pangkat 5. Ya kan? 243 itu 3 pangkat 5. Maka di sini sudah bentuk A log B pangkat C ya. Berarti C-nya nih turun 5 dikali 3 log 3. 5 3 log 3 1 sama dengan 5. Nah, bang ya. Sekarang yang nomor 8. Di sini ada A pangkat A log B sama dengan B. Nah, misalkan contoh di sini ada 2 log 3, 2 pangkat 2 log 3. Nah, berarti A pangkat A log B. Nah, ini karena sudah sama, berarti tinggal yang B. B-nya berapa di sini? 3. Udah, 3. Contoh lagi. Ini contoh yang A ya misalnya. Yang B contoh lagi. Di sini ada 8 pangkat 2 log 5. Nah, ini agak rumit sedikit. Ini 8-nya kita ubah. 8 itu menjadi basis 2. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 log 5. Kan? Jadi sekarang kalau pangkat dipangkatkan menjadi perkalian. Nah, masuk ke sifat eksponen ya kan? 2 log 5. Nah, sekarang kita lihat ini. Tadi A log B pangkat C yang ini sama dengan C kali A log B. Ingat sifat ke-7. Maka bisa Ibu ubah. Berarti kan bisa sama saja dengan C dikali A log B sama dengan A log B pangkat C, ya kan? Kalau Ibu balik, Ibu tukar, berarti di sini menjadi 2, 3-nya itu nanti, ini 3-nya, C-nya itu di numerusnya, 2 pangkat 2 log
5 pangkat 3. Nah, sekarang sudah menjadi bentuk apa? A pangkat A log B, ya kan? Nah, sekarang B-nya berapa? Di sini 5 pangkat 3 sama dengan 125. Sifat nomor 9 ada A log B dikalikan B log C, kan jadi sama dengan A log C. Nah, di sini kita lihat di sini B sama B-nya itu sama kan? Maka nanti ini akan hilang. Maka tinggal A log C. Langsung aja masuk ke contoh soal ya. Di sini ibu punya 2 log 4 dikali 4 log 8. Nah, sama dengan berapa? Coba nih dilihat nih. Oh, ini sama ya ternyata ya. 4 sama 4 ya. Makanya nanti hilang. Maka jadi tinggal apa? 2 log 8. Sedangkan kita tahu log 8 itu bisa diubah jadi basis 2 pangkat 3. Nah, 2 log 2 1 kan? Berarti jadi 1 dikalikan 3 berapa? 3. Nah, mudah toh? Lalu di sini ada lagi yang nomor 10 ya. Sifat logaritma yang nomor 10. Di sini ibu punya A pangkat N log B pangkat M. Itu nanti akan menjadi M per N, jadi dikalikan dengan A log B. Nah, basisnya itu pangkatnya N, numerusnya pangkatnya M. Nanti akan menjadi pembilangnya itu pembilang numerus, penyebutnya penyebut basis. Masuk aja contoh ya. Contoh saat yang A. Di sini ibu punya 9 log 81. Nah, di sini kan harus diubah. 9 itu 3 pangkat 2 log 3 pangkat 4, sama-sama diubah ke basis 3. Maka sudah menjadi bentuk seperti ini toh. Maka menjadi 4 per 2 dikalikan A log B. A log B nya berarti ini tinggal ini 3 log 3. 4 per 2 2. 3 log 3 1. A log A toh sama dengan 2. Sekarang yang B. Ya, yang B ibu punya di sini 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4. Nah, langsung masuk rumus M per N. 4 per 3 kali 2 log 2. Gampang banget ya. 4 per 3 dikali 1. Ini 4 per 3. Sifat yang ke-11. A log B C log B per C log A. Nah, diubah ke bentuk ini. Contoh. Di sini ada C log 2 per C log 8. C-nya nanti boleh sembarang bilangan ya. Kebetulan di situ C. Di sini berarti kita mengubah dari kanan ke kiri. Kan ini udah seperti bentuk C log B per C log A toh. Berarti di sini apa? A-nya berapa? 8
log B-nya 2. Udah, kita hitung. 8 log, karena ini basisnya 8, kita mengubah 2 menjadi basis 8. 2 itu 8 pangkat berapa ya? Di eksponen. Pangkat 1/3. Ya kan? Ayo, masih ingat nggak? Harus dong, ingat dong. Kok bisa, Bu? Nah, ini loh, ingat eksponen. Ini jadinya gimana nih? 8 itu 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Pangkat berpangkat berarti dikali. Nah, ini kan dikali 3 kali 1/3 kan habis 2 pangkat 1, 2. Nah, ini kan 2, lognya 2. Nah, itu ya. Yuk sekarang ingat-ingat eksponen. Maka di sini menjadi 8 log 8/3. Ini 8 log 8 itu 1 dikali 1/3. Berapa? 1/3. Ya. Sekarang yang terakhir. Sifat nomor 12. Di sini ada masih A log B, tapi di sini bisa berubah menjadi 1/. Sebelum ke 1/, biar kalian paham nanti kenapa bisa seperti itu. Di sini bunikan kasih jembatan keledai. B log B per B log A. B log B itu berapa? 1 per B log A. Nah, ini contoh. 8 log 2. Nah, kita mengubah supaya bentuknya sama seperti ini. Nanti hasilnya tuh sebenarnya hanya ini loh. Yang diperlukan tuh nanti ini. A log B itu nanti menjadi 1/B log A. Tapi ini sebagai jembatannya. Kita mengubah 8 log 2. Kayak jembatannya ya. B log B berarti 2 log 2 per 2 log 8. 2 log 2 berapa? 1 per 2 log 8. 2 log 8 berapa? 3. Nah kan? Nah, sekarang udah sama bentuknya. Bang ya? Nah, itu tadi sifat-sifat logaritma kalian pelajari.